Kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Allah jinawi. Coba ente tinggal di Yaman ditarik yang ente puja-puja sebagai negara yang yang luar biasa. Ke sana ini dia jago memutarbalikkan fakta. Bang Haji Rhoma Irama menyebut Rizik Syihab kurang ajar karena telah mengatakan Prabowo fasis dan rasis akibat pernyataan Prabowo yang bilang kalau mau kabur, kabur aja ke Yaman. Dalam video yang diunggah di media sosialnya, Rhoma tampil tanpa tedeng aling-aling. Nada bicaranya tinggi, emosinya terlihat jelas dan setiap kalimatnya seperti sengaja diarahkan untuk menghantam langsung narasi yang dibangun oleh Rizik. Bang Haji menyebut Rizik sebagai sosok yang pandai memutarbalikkan fakta dan cocok menjadi aktor antagonis. Jika Rhoma Film masih aktif memproduksi film layar lebar, Rhoma sedang menunjukkan bahwa Rizik bukan sekedar tokoh kontroversial, melainkan figur yang selama ini hidup dari panggung konflik dan drama sosial. Polemik ini sendiri bermula dari pernyataan Prabowo Subianto saat menghadiri groundbreaking proyek hilirisasi nasional di Cilacap. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung fenomena Indonesia gelap dan tren kabur aja dulu yang sempat ramai di media sosial. Dengan gaya khasnya yang spontan dan ceplas-ceplos, Prabowo menyindir pihak-pihak yang dianggap terus-menerus pesimistis terhadap Indonesia. Bahkan ia sempat berkata bahwa kalau ada yang ingin kabur, kabur aja ke Yaman. Kalimat itu langsung memancing beragam komentar, salah satunya yang paling keras dari Rizik Syihab. Dia memahami celetukan Prabowo itu sebagai serangan rasial untuk keturunan dari Yaman seperti dirinya. Pernyataan Prabowo itu juga ditafsirkan oleh Rhoma Irama bahwa pihak istana sudah tidak percaya pada pengakuan para Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Menurut Rhoma, pernyataan Prabowo bukan muncul dari ruang yang kosong. Ada keresahan sosial yang sedang berkembang. Ada kegelisahan masyarakat terhadap sebagian kelompok yang dianggap gemar memainkan identitas keturunan sebagai alat legitimasi sosial dan politik. Dan ketika Prabowo melontarkan sindiran soal Yaman, Rhoma merasa itu adalah sinyal bahwa negara mulai menyadari adanya problem sosial yang selama ini dibiarkan membesar. Masalah kemudian semakin heboh ketika Rizik merespon ucapan Prabowo dengan tuduhan bahwa Prabowo itu fasis dan rasis. Di titik inilah Rhoma naik pitam sebab menurutnya tuduhan semacam itu terlalu berlebihan dan justru memutarbalikkan keadaan. Rhoma lalu balik menyerang dengan pertanyaan yang sangat tajam. Siapa sebenarnya yang sedang memelihara sikap rasis di Indonesia? Bang Haji menyinggung praktik sosial di kalangan Ba'alawi yang dianggap eksklusif, termasuk soal larangan perempuan Ba'alawi menikah dengan pribumi. Ini rasis pakai banget, kata Rhoma Irama. Indonesia memang negara yang sangat sensitif terhadap isu ras dan identitas. Namun sensitivitas itu tidak berarti semua kritik terhadap budaya eksklusif harus dibungkam. Dalam beberapa tahun terakhir, publik mulai melihat adanya gejala pengagungan nasab yang berlebihan. Sebagian keturunan Ba'alawi tampil seolah-olah memiliki legitimasi moral yang lebih tinggi hanya karena garis keturunan. Padahal, seperti kata Rhoma Irama, para Habib itu tidak bisa membuktikan kebenaran nasab mereka tersambung ke Nabi Muhammad. Kemarahan Rhoma Irama makin menjadi ketika Rizik menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada kaum Ba'alawi.
Bagi banyak orang, ucapan itu terdengar arogan, seolah-olah Indonesia adalah pihak yang berutang martabat kepada satu kelompok tertentu. Roma langsung membalas dengan nada tinggi bahwa justru kaum Ba'alawi yang seharusnya berterima kasih kepada Indonesia karena telah diberi tempat hidup yang aman, makmur, dan nyaman. Pernyataan Roma mungkin terdengar kasar, tetapi sebenarnya ia sedang menyuarakan keresahan yang cukup luas di masyarakat. Jangan sampai identitas keturunan dipakai untuk membangun kasta sosial modern. Sebab republik ini berdiri bukan di atas darah satu kelompok, melainkan hasil perjuangan kolektif banyak etnis dan golongan. Di titik ini isu sejarah pun masuk. Salah satu narasi yang sering diulang oleh sebagian kelompok adalah klaim bahwa Wali Songo berasal dari garis Ba'alawi. Narasi ini kemudian dipakai untuk memperkuat posisi simbolik kelompok tertentu dalam sejarah Islam Nusantara. Masalahnya, banyak penelitian sejarah justru membantah penyederhanaan seperti itu. Berbagai kajian menunjukkan bahwa asal-usul Wali Songo jauh lebih kompleks. Ada unsur lokal Jawa, pengaruh Gujarat, Persia, bahkan Tiongkok Muslim. Islamisasi Nusantara bukan proyek satu garis keturunan, melainkan hasil pencampuran panjang banyak budaya dan jaringan ulama. Karena itu, ketika seluruh warisan Wali Songo terus diklaim sebagai milik eksklusif Ba'alawi, itu adalah Arabisasi sejarah yang problematis. Dan disinilah kritik Roma menemukan pijakannya. Ia tampaknya muak melihat bagaimana sejarah, agama, dan identitas terus dipakai untuk membangun superioritas sosial. Sebab pada akhirnya, ukuran kemuliaan manusia bukanlah silsilah keluarga, melainkan akhlak dan kontribusinya kepada masyarakat. Persoalan lain yang membuat citra Rizik terus menuai kontroversi adalah rekam jejak Front Pembela Islam atau FPI. Publik tentu masih mengingat berbagai aksi kekerasan, sweeping, pembubaran acara, hingga intimidasi yang pernah dilakukan oleh kelompok tersebut. Belum lagi soal bagaimana Rizik pernah kabur ke Saudi Arabia ketika menghadapi berbagai persoalan hukum di Indonesia. Pendukungnya menyebut itu hijrah atau pengasingan politik. Tetapi banyak masyarakat melihatnya secara berbeda. Seorang tokoh yang selama ini tampil paling lantang bicara keberanian justru memilih berada di luar negeri ketika tekanan hukum datang. Disinilah kritik moral terhadap Rizik makin kuat. Sebab pemimpin publik semestinya memberi teladan menghadapi proses hukum secara terbuka. Jika selama ini seseorang membangun citra sebagai pejuang paling berani, publik tentu berharap ia juga konsisten saat menghadapi risiko hukum dan politik. Yang paling berbahaya sebenarnya bukan sekedar kontroversi personal Rizik. Yang lebih berbahaya adalah pola komunikasi politik yang ia bangun. Selama bertahun-tahun, publik dibiasakan melihat lawan politik sebagai musuh agama. Perbedaan pendapat langsung dicurigai sebagai permusuhan terhadap ulama atau Islam. Akibatnya, ruang publik Indonesia terus panas, penuh curiga, dan mudah terbakar emosi. Padahal Indonesia terlalu besar untuk dipersempit menjadi arena perang identitas. Bangsa ini berdiri di atas kompromi, bukan dominasi satu kelompok. Karena itu, ketika Roma Irama akhirnya bicara keras, banyak orang melihatnya bukan sekedar konflik dua tokoh publik, melainkan simbol perlawanan terhadap politik identitas yang terlalu lama memecah suasana kebangsaan. Dan mungkin benar apa yang disindir Roma. Rizik memang seperti aktor antagonis dalam film panjang politik Indonesia. Bukan karena ia selalu salah dalam semua hal, tetapi karena ia terlalu sering hadir di tengah konflik, memelihara emosi massa, lalu menyisakan kegaduhan setelah panggung selesai. Rizik tak pernah berubah.
Sikapnya yang sombong dan senang membanggakan nasabnya telah membuat banyak orang muak. Apalagi banyak keturunan Ba'alawi yang menebar keresahan di tengah masyarakat. Beruntunglah ada orang-orang berani melakukan desakralisasi seperti Roma. Karena sebagaimana kata Roma, di hadapan Tuhan semua manusia sama, yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya.